Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kami ada konsultan neonatologi RSUP Dr. Sarjito, ada Dr. Alifah Anggraini. Selamat siang Dr. Alifah. Selamat siang Mbak. Baik, ini pertama kali kasus di Indonesia ibu yang positif COVID-19 melahirkan bayi yang sehat. Nah, tadi juga disebutkan di informasi bahwa Rumah Sakit Zainal Abidin sudah memisahkan antara ibu dan bayi. Apakah ini merupakan penanganan yang tepat, Dok? Ya, jadi sebenarnya untuk bagaimana kita akan memisahkan atau menggabung bayinya sangat tergantung dari kondisi ibu dan juga bayinya pada saat setelah melahirkan. Jadi kalau ibunya itu memiliki gejala yang berat, tentu saja kita tidak akan bisa memaksakan untuk si bayi bergabung bersama ibu, gitu. Baik, sampai kapan bayi dan ibunya ini dipisahkan, Dok? Pada prinsipnya adalah sangat tergantung gejala yang dialami oleh si ibu. Jadi kalau masih ada opsi untuk kita menggabung antara jadi perawatan gabung seperti layaknya bayi yang tidak sakit COVID, itu jika si ibu dan juga bayinya dalam kondisi memang tidak ada gejala dan meskipun si ibu itu terkonfirmasi positif COVID. Tapi pada khususnya, Dok, apakah ada kurun waktu tertentu sampai kapan bayi dan ibunya ini akan dipisahkan? Untuk waktunya tidak ada kurun waktunya karena paling tidak memang biasanya kita 14 hari untuk melihat apakah ibu kemudian menjadi konversi untuk menjadi negatif gitu. Jadi kalau pertimbangannya adalah lebih ke klinis. Jadi gejala apa yang dialami oleh si ibu ini dan juga bayinya. Jadi tidak selalu bayi yang lahir dari ibu dengan konfirmasi positif ini juga tanpa gejala. Dari beberapa laporan memang dilaporkan itu kemungkinan ada gejalanya itu sangat mungkin gitu. Jadi kapan kita menggabung atau kapan kurun waktunya itu sangat tergantung klinis yang kita temukan setelah bayinya ini dilahirkan. Baik, selain memang gejala yang memang harus dipastikan negatif COVID dari ibunya sendiri, apakah ibu yang melahirkan bayi ini juga harus dilakukan tes swab sebanyak 3 kali misalnya? Iya, jadi setiap bayi yang lahir dari ibu yang confirm positif COVID maupun yang dicurigai COVID, maka si bayi juga akan dilakukan pemeriksaan swab. Ya, di beberapa center itu akan melakukan di 24 jam pertama dan 2 kali 24 jam pertama dan selisih 24 jam sampai 48 jam dari swab yang pertama. Jadi 2 kali untuk bayinya. Baik, kemudian terkait nutrisi ASI ini untuk bayinya sendiri, ini seperti apa, Dok? Ya, sebisa mungkin kita akan tetap memberikan dan mendukung untuk pemberian ASI. Ya, karena dari data laporan itu tidak ada risiko penularan melalui ASI. Dan dikatakan justru dengan memberikan ASI, si bayi ini akan lebih terlindungi dari infeksi COVID. Tetapi tentu saja si ibu harus memperhatikan beberapa syarat untuk bagaimana dia bisa memberikan ASI ini. Pada ibu yang tidak bergejala sangat dimungkinkan untuk kemudian dirawat gabung dengan bayi dan ibu langsung menyusui bayinya. Itu sangat dimungkinkan. Jadi tidak selamanya kemudian si ibu juga harus memerah ASI. Jadi situasional dan ini tergantung dari kondisi si ibu dan bayi tadi, Mbak. Baik, tapi kalau memang bayinya ini dinyatakan tadi sehat oleh dokter, salah satu dokter di rumah sakit di Banda Aceh, apakah memang ini juga kondisinya masih rentan karena ibunya ini positif COVID? Iya, tentu saja rentan itu ada, Mak. Makanya harus ada protokol kesehatan yang harus diikuti oleh si ibu. Kalau si ibu itu akan menyusui langsung bayinya, maka ibu harus tentu saja mencuci tangan sebelum dia menyusui bayinya. Kemudian yang berikutnya dia harus selalu memakai masker pada saat menyusui bayinya. Dan dia hanya mendekat ke bayi pada saat memang akan menyusui.
pada saat selesai menyusui maka sebaiknya ibu dan bayi tetap diletakkan paling tidak dengan jarak 2 meter. Jadi beberapa protokol yang memang harus kita perhatikan pada saat perawatan bayi yang lahir dari ibu terkonfirmasi positif. Baik, dokter, terakhir, jika memang ibunya sudah bebas dari gejala COVID dan dites swab juga negatif COVID begitu, lalu bagaimana penanganannya ketika memang ibu dan bayi ini bertemu dan sudah kembali ke rumah? Ya, jadi kalau memang dua-duanya sudah negatif, artinya semuanya kita seperti pasien sehat. Nah, yang harus diwaspadai adalah pada saat di rumah itu tetap ada resiko penularan dari lingkungan sekitar. Sehingga budaya di tempat kita seringkali kalau habis ada ibu melahirkan, itu ada yang menjenguk bayi lahir, itu yang harus sangat hati-hati. Sebaiknya pada saat pandemi ini para ibu yang habis bersalin itu tidak kemudian mengizinkan ada tamu untuk kemudian melihat bayinya, karena memang sangat rentan. Si bayi ini mungkin justru tidak tertular dari si ibu langsung, malah dari lingkungan sekitar. Sehingga ada baiknya kita menjaga untuk tetap menjaga si bayi dan anak-anak kita itu untuk tetap di dalam rumah, ya. Itu jauh lebih baik dan akan lebih aman, sehingga penularan COVID ini bisa terhindar gitu, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Alifa sudah memberikan informasinya kepada kami di iNews Siang.